Halo, jumpa lagi dengan Binatuku Sharing Session. Ada pertanyaan kepada saya dari teman-teman yang tahu saya punya outlet laundry sebagai salah satu unit bisnis tentang bagaimana dampak pandemi ini untuk bisnis laundry khususnya. Nah, sebagai gambaran ketika mulai masuk ke Indonesia dan mulai Maret pemerintah melakukan tindakan-tindakan tertentu, maka di bulan Maret itu saya pribadi bisnis saya belum kena dampak sama sekali ya, relatif ya. Nah, tetapi kemudian di bulan April itu turun sampai 52%. Ya, sepanjang April itu turun omsetnya 52%. Dan kemudian saya tanya beberapa teman bahkan mengambil sikap tutup laundrynya, sebagian tutup sementara maksudnya. Dan kemudian sebagian lagi itu memang tutup selamanya. Jadi ada 2 laundry di wilayah Jakarta Pusat yang pasarnya itu adalah pasar khusus anak kos dan karyawan-karyawan yang bekerja di toko-toko pedagang begitu. Begitu pertokoan itu tutup dan sebagainya, laundrynya langsung habis. Jadi pas waktu itu harus perpanjangan sewa, dia langsung putus, udah tutup aja. Padahal kedua laundry yang ditutup, ini jaringan yang punya outlet 9 lebih ya. Jadi 2 laundry itu sudah berumur 7 tahun, sudah jalan 7 tahun dan 9 tahun. Tutup, nggak sanggup. Ya, jadi itu yang terjadi. Nah, di laundry saya sendiri di bulan April tadi saya sebutkan, itu turunnya 52%, tetapi saya belum sampai rugi ya. Kemudian saya mengatakan pada anak-anak yang menjalankan bisnis itu, kita mau tutup atau kalian mau tetap jaga atau bagaimana? Jaga aja Pak, kalau di rumah juga nanti biaya tambah tinggi, penghasilan nggak ada apa segala macam, kita jaga aja deh kalau boleh ya. Ya udah, saya bilang itu kalian yang putuskan. Saya pribadi ikut aja gitu karena saya mendukung yang mereka lakukan. Oke. Jadi kita perhatikan protokol COVID-nya harus diikuti. Begini saya jelaskan dan mereka oke. Dan kemudian saya perhatikan di bulan Mei sudah naik lagi. Katakanlah dari omset terbaik ya, bukan omset rata-rata, tapi dari omset terbaik. Itu sudah naik lagi melewati 60%. Jadi profit saya juga sudah naik lagi ya. Tadinya itu cuma nggak rugi lah, ada profit sedikit sekali. Dan kemudian di bulan Juni ini, Juni yang baru lewat maksud saya, itu sudah melewati 80% dari angka terbaik. Jadi sebetulnya sudah mendekati kalau dipakai patokan normal itu di angka 85-90% dari angka terbaik, maka ini sudah mendekati normal. Cuma harinya itu berubah polanya, yang tadinya itu Sabtu, Minggu, Senin yang paling banyak pekerjaannya, sekarang menjadi unpredictable. Bisa saja tiba-tiba itu menjadi sangat ramai di Rabu, Jumat, dan sebagainya, dan Sabtunya nggak terlalu ramai, Minggu sedikit, gitu. Jadi polanya itu menjadi susah dibaca. Kalau dulu selalu saya tahu bahwa kalau seandainya ada apa-apa, omset saya terganggu di Sabtu, Minggu, Senin, itu berarti saya harus memperhatikan melakukan hal-hal tertentu. Tapi kalau ini menjadi susah diduga, itu sementara ini ya. Jadi saya kira ini satu bisnis yang recovery-nya sangat cepat dan lebih bisa bertahan dalam situasi pandemi seperti ini karena kebutuhan terhadap itu jelas ada. Tetapi faktor lokasi dan segmen pasarnya menjadi makin jelas bahwa kalau hanya mengandalkan anak kos dan karyawan kos yang di wilayah tertentu, itu sangat rentan ketika aktivitasnya menjadi minimal gitu. Mereka sebagian pulang kampung, sebagian tidak kos di sana lagi dan sebagainya. Itu sebabnya ada kasus-kasus laundry yang tutup itu. Nah, itu sharing saya dalam kesempatan ini supaya Anda paham bahwa di bisnis laundry itu pandemi ini berdampak dan dampaknya itu sangat variatif, khusus yang pasarnya perumahan, kompleks yang bukan tempat kos karyawan dan sebagainya, itu relatif recovery-nya jauh lebih cepat gitu ya. Nah, saya juga mulai dihubungi beberapa teman yang sekarang justru minta saya
membantu mereka menyiapkan outlet-outlet ya. Jadi ini justru banyak persiapan outlet baru yang akan kita bantu, kita dampingi. Karena itu juga saya sedang memikirkan untuk membuat semacam satu website untuk proses belajar, bagaimana orang bisa belajar sepuasnya di sana. Dan saya buat kurikulumnya, apa yang dipelajari secara bertahap nanti diupload untuk menangani dua audiens ya. Kelompok audiens pertama mereka yang baru mau mulai berbisnis laundry, tahu persiapannya supaya nggak pusing macam-macam dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya sederhana sekali. Jadi saya akan standarisasi, mereka hanya perlu belajar di tempat yang saya buat itu. Kemudian segmen yang kedua adalah untuk teman-teman yang laundrynya sudah berjalan tetapi nggak kemana-mana. Atau laundrynya justru sekarang menjadi menurun, performansnya lebih jelek dari sebelum-sebelumnya. Nah, saya ingin berbagi bagaimana strategi pemikiran-pemikiran dari segi bisnisnya, tapi juga saya punya partner yang saya minta membuat pendampingan-pendampingan dari segi teknisnya, bagaimana melakukan ini ya. Jadi itu akan saya siapkan dan saya harap dalam 1-2 minggu ke depan itu sudah bisa melayani kedua kelompok audiens yang ingin saya bantu tadi ya. Baik yang pemula maupun yang sudah jalan tetapi terseok-seok, terganggu profitnya, ada persoalan-persoalan. Nah, nanti Anda juga bisa mengusulkan tema-tema apa yang perlu saya bagikan untuk menolong Anda sukses berbisnis laundry. Karena saya selalu punya keyakinan sukses bersama itu selalu lebih nikmat. Nah, buat kalian yang nonton YouTube Bida Tukul Sharing Session seperti ini, kalau kalian mendapatkan manfaat, kalau kalian merasa ada orang yang memerlukan ini, informasi seperti ini akan berguna buat dia. Entah dia sedang mau usaha laundry, entah dia pengusaha laundry dengan standar yang masih bisa ditingkatkan, diperbaiki, share lah, bagilah. Apa yang kalian dapat di sini dengan cuma-cuma, dapat gratis, informasinya cuma modal pulsa doang kan, modal kuota doang kan. Cobalah bagikan, jadilah orang yang mendorong orang sukses dengan apa informasi-informasi yang bisa kalian bagikan, sehingga kalian adalah bagian dari keberhasilan orang-orang. Sepakat ya?